Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara edukasi bersama Amarket. Rekan trader semuanya, seperti biasa Amarket selalu datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit edukasi buat rekan trader karena kami sadar bahwa tanpa pengetahuan, tanpa sedikit edukasi buat rekan trader semuanya, kita akan salah melangkah dan kita trading tidak akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami selalu memberikan sedikit edukasi buat rekan trader agar para trader, terutama trader pemula, bisa belajar bersama-sama. Karena ilmu yang kami berikan ini menurut saya sangat penting buat bisa dipelajari oleh para trader pemula sehingga setidaknya memiliki ilmu sebelum terjun dalam dunia trading. Oke rekan trader, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang strategi trading. Dan untuk edisi kali ini kita akan kembali membahas tentang metode-metode trading, terutama trading yang dilakukan dengan strategi scalping. Karena kalau kita berbicara tentang trading scalping, itu trading yang sering dilakukan oleh orang di mana para trader scalping itu atau yang biasanya dibilang scalper selalu mengambil posisi yang sangat banyak dengan jangka waktu yang sempit. Itu tujuannya, supaya sering melakukan open posisi. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik agar bisa mencapai tujuan sukses dalam tradingnya, mencapai profit yang signifikan dalam tradingnya. Oleh karena itu, pada edisi scalping seperti kayak gini dibutuhkan pemahaman tentang indikator. Pada edisi kali ini kita akan mengambil sebuah judul di mana judul yang coba saya angkat adalah 5 metode trading untuk para scalper. Nah, ini dia. 5 metode trading untuk para scalper. Nah, 5 metode trading ini sebenarnya metode tradingnya itu banyak, tergantung dari kita. Tapi untuk edisi kali ini saya mencoba untuk memberikan 5 metode trading untuk para scalper dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu rekan trader, mari kita coba langsung lihat aja metode-metode apa aja yang sering digunakan oleh para scalper dalam melakukan transaksi. Nah, untuk metode pertama, rekan trader bisa lihat bahwa untuk metode pertama ini yang sering digunakan oleh para scalper adalah metode scalping dengan indikator moving average. Nah, ini mungkin rekan trader udah sangat paham metode scalping dengan moving average, dan karena moving average ini adalah indikator standar yang sering digunakan oleh para trader di mana untuk mencari ya bagaimana tren yang sedang terjadi ya. Oleh karena itu, dengan adanya moving average ini kita bisa melakukan transaksi, terutama transaksi trading secara scalping ya oleh para trader semuanya. Nah, untuk metode scalping dengan indikator moving average, pada contoh kali ini saya mencoba untuk menggunakan periode dari simple moving average. Karena kalau berbicara tentang moving average, ada simple moving average, exponential moving average, dan weighted moving average. Tapi untuk edisi kali ini saya mencoba untuk menggabungkan simple moving average di periode 5, 8, dan 13. Nah, rekan trader bisa lihat seperti gambar di presentasi ini. Nah, ini adalah caranya menggunakan SMA 5, 8, dan 13. Jadi pada prinsipnya bagaimanakah cara untuk mengambil posisi tersebut? Cara untuk mengambil posisi dengan menggunakan moving average ini adalah kita menunggu sampai terjadinya perpotongan antara moving average 5, moving average 8, dan moving average 13. Dan biasanya kita melakukan transaksi itu dengan time frame 5 menit. Ya, sebenarnya bisa 1, bisa 5, bisa 15 rata-rata ya, tapi saya sarankan untuk 5 menit dengan
kombinasi antara periode 5, 8, dan 13. Nah, ini metodenya seperti kayak gini rekan trader. Kalau terjadi perpotongan antara 3 indikator ini dari bawah ke atas, itu adalah langkah yang tepat untuk mengambil buy. Atau sebaliknya, dari atas ke bawah, itu adalah langkah yang tepat untuk kita mengambil posisi sell. Nah, untuk di platform, rekan trader bisa lihat seperti kayak gini. Nah, ini sudah sangat jelas bagaimana terjadi perpotongan rekan trader ya. Nah, ini di sini deh. Nah, perpotongan di antara 3 buah indikator, antara indikator SMA 5, SMA 8, dan SMA 13. Dia terjadi perpotongan seperti kayak gini. Ini adalah waktu yang pas untuk kita mengambil posisi buy dari bawah ke atas ya. Nah, di sini sudah sangat jelas buy. Sedangkan di sini kalau rekan trader lihat terjadi perpotongan di sini ya antara 3 buah indikator tersebut. Ini kita mengambil posisi sell. Nah, ini juga seperti di sini juga terjadi perpotongan antara 3 buah indikator tersebut. Kita bisa mengambil posisi buy dalam hal ini ya rekan trader. Nah, oke rekan trader, ini adalah bagaimana cara scalping dengan menggunakan indikator moving average. Untuk metode yang kedua, rekan trader, adalah metode scalping dengan menggunakan kombinasi antara moving average dan stochastic. Kalau yang pertama adalah moving average, yang kedua ini adalah saya mencoba untuk menambahkan satu lagi indikatornya, osilatornya adalah osilator stochastic. Dan caranya adalah kita menggabungkan ya. Kita menggabungkan antara moving average dengan stochastic. Untuk edisi kali ini saya coba menggabungkan antara moving average periode 5 dan 10 dengan time frame antara time frame 5 dan 15, time frame 1 juga bisa, tapi saya sarankan antara time frame 5 dan 15, moving average 5 dan 10, dan stochastic ya. Dan stochastic, rekan trader bisa lihat stochastic. Di sini sudah sangat jelas, rekan trader lihat, untuk mengambil posisi buy dan sell ini sebenarnya tidak terlalu sulit rekan trader semuanya. Caranya adalah aturan mekanismenya untuk buy apabila terjadi crossing antara SMA 5 dan SMA 10 dari bawah ke atas ya. Ya, dari bawah ke atas terjadi crossing dan garis-garis stochastik itu bersilangan di bawah level 20. Nah, di bawah level 20 ya rekan trader ya. Karena 20 sampai 80 di atas level 80 sampai 100, di bawah level 20 sampai ke 0. Kita mengambil posisi buy apabila stochastik terjadinya persilangan antara mereka berdua ini di bawah level 20 dan terjadi perpotongan antara moving average, simple moving average 5 dan 10, dan di saat itulah adalah sinyal buy. Begitupun juga sebaliknya untuk sinyal sell, SMA 5 dan SMA 10 ini berpotongan dari atas menuju ke bawah. Sebagai contoh di sini, rekan trader bisa lihat ya. Rekan trader bisa lihat dengan jelas contohnya. Nah, setelah itu rekan trader lihat posisi dari stochastik ini bersilangan dia ya berada di level 80-an. Sedangkan untuk close profit bisa melakukan close manual jika terlihat profit atau memasangkan take profit dan stop loss ya. Ini rekan trader bisa lihat bagaimana perpaduan antara stochastik dengan moving average. Nah, rekan trader bisa lihat di platform di sini. Saya kasih contoh. Nah, di sini saya kasih contoh di platform. Nah, di sini bagaimana contoh di sini ya terjadi perpotongan levelnya, terjadi perpotongan di sini ya antara 5 dan 10, sedangkan untuk stokastiknya dia berada di bawah 20, naik ke atas artinya buy. Ini rekan trader bisa lihat. Nah, di sini dia buy. Ataupun sebaliknya rekan trader bisa lihat bagaimana terjadi perpotongan di antara level 80 ya. Nah, tapi di moving average juga, simple moving average ini terjadi perpotongan antara simple moving average SMA 5 dan SMA 10. Di sini adalah cara untuk mengambil posisi sell. Ya, kita mengambil posisi sell sini, time frame-nya bisa time frame 5, bisa time frame 15,
Semua tergantung dari gaya trading yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Nah, oke rekan trader, metode berikutnya, kalau tadi adalah metode scalping dengan menggunakan kombinasi moving average dan stochastic, metode berikutnya adalah kita melakukan scalping dengan kombinasi dari moving average. Tapi kalau yang pertama dan kedua adalah moving average, simple moving average. Tapi yang ketiga ini adalah scalping dengan menggunakan exponential moving average ditambah indikator RSI, ya Relative Strength Index. Kita bisa menggunakan time frame 15 atau time frame 5 juga bisa, ya. Exponential moving average yang kita gunakan adalah yang berperiode 5 dan berperiode 12. Kenapa periodenya sedikit pendek? Ya karena memang kita membutuhkan sinyal yang cepat. Jadi kita periode dalam simple moving average ini harus agak sedikit di bawah 14 ya. Intinya harus di bawah 14 supaya ya kita trading jangka pendek sih. Jadi mau nggak mau kita harus mencoba untuk mendapatkan sinyal yang banyak. Jadi periodenya itu harus di bawah 14 ya. Oleh karena itu untuk strategi kali ini EMA-nya ini EMA periode 5 dan EMA periode 12. Rekan trader semuanya bisa lihat di sini, ini contohnya ya rekan trader ya. Dan RSI itu adalah RSI standar, sebenarnya bukan 15 lah, RSI 14 lah, standar aja sebenarnya ya. Tapi yang harap diingat bahwa kalau berbicara tentang RSI ada level 30, ada level 70, ada level 20 atau level 80. Tapi yang kita gunakan di sini adalah level di tengahnya, level 50 yang menjadi acuan, di mana terjadi perpotongan crossing di antara level 50 ini yang akan menjadi acuan untuk kita melakukan transaksi. Oleh karena itu pengaturannya, metode untuk trading scalping dengan EMA dan RSI ini kita akan buy jika EMA 5 ini ya crossing dengan EMA 12 dari atas ke bawah, terjadi crossing antara EMA-nya exponential moving average, dan RSI ini dia berada di level 50, terjadi perpotongan level 50 ya. Di sini kita melakukan buy. Nah, ataupun sebaliknya untuk sell, terjadi perpotongan antara dua moving average ya, exponential moving average 5 dan 12 dari atas ke bawah, dan RSI ini dia terjadi perpotongan di bawah level 50. Di bawah level 50, rekan trader lihat gambarnya di sini ya, RSI ya. Jadi intinya titik sentralnya itu di tengah 50, dia melewati level 50, sell-nya itu turun ke bawah atau naiknya itu level 50 naik ke atas, RSI-nya naik ke atas, melewati level 50 ke atas, itu adalah buy yang harus kita lakukan. Untuk contohnya ini kita bisa lihat di sini. Nah, sini rekan trader sudah lihat dengan jelas bagaimanakah buy dan sell harus kita lakukan di sini. Di sini terjadi perpotongan antara dua moving average eksponensial ya. Tapi di sini juga terjadi perpotongan di level 50 RSI-nya. 30, 50, 70 terjadi perpotongan naik ke atas. Nah, itu adalah peluang untuk kita mengambil posisi buy. Atau sebaliknya, rekan trader lihat bagaimana terjadi perpotongan ya antara dua indikator exponential moving average di sini ya, terjadi perpotongan crossing, dan setelah itu rekan trader lihat di 50 ini terjadi juga ya dia naik, dia turun ke bawah. Nah, ini adalah waktu yang pas untuk kita melakukan transaksi sell. Oleh karena itu trik dan cara scalping menggunakan exponential moving average ditambah dengan RSI dengan patokan terjadi perpotongan di level 50 RSI. Oke, selanjutnya rekan trader, tadi adalah scalping dengan kombinasi EMA dan RSI. Selanjutnya, metode yang harus kita lakukan adalah metode scalping dengan Bollinger Band. Nah, bagaimanakah metode scalping dengan Bollinger Band ini? Kita kalau berbicara tentang Bollinger Band, kita tahu bahwa Bollinger Band ini adalah salah satu indikator untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga.
Selain arah tren, indikator ini juga digunakan untuk menentukan jenuh beli atau overbought, atau jenuh jual atau oversold. Ya. Nah, penggunaan strategi scalping dengan menggunakan Bollinger Band ini yang harap kita lakukan adalah kita bisa menggunakan time frame yang kecil, time frame 5-15, periodenya juga, periode dari Bollinger Band itu adalah 12 dengan deviasinya adalah 2 karena defaultnya 2 ya rekan trader ya. Nah, seperti contoh rekan trader bisa lihat di sini ya. Oke, rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas contohnya. Nah, dari sini rekan trader bisa lihat aturan mainnya, bagaimana tradingnya. Nah, untuk buy rekan trader, apabila harga menyentuh lower band, nah itu adalah peluang akan terjadi pembalikan arah. Artinya peluang untuk kita bisa melakukan posisi buy. Begitupun juga sell apabila harga menyentuh upper band. Ya. Upper band artinya peluang untuk terjadi pembalikan arah karena volatilitasnya udah sampai puncaknya dan dia siap-siap terjadi pembalikan arah. Di saat itulah peluang kita untuk mengambil posisi sell. Nah, jelasnya kita coba langsung lihat aja di ini. Nah, ini rekan trader bisa lihat di sini ya. Sini dia telah menyentuh, artinya peluang untuk dia naik ke atas, buy. Dan di sini rekan trader lihat, ya di sini rekan trader lihat peluang untuk dia udah menyentuh, peluangnya untuk sell ini juga. Jadi batasan atas upper band, lower band di sini dia naik ke atas, upper band artinya dia akan turun ke bawah. Nih rekan trader lihat ya di sini ya. Nah, ini adalah trading scalping dengan metode Bollinger Band. Dan metode yang terakhir, metode yang kelima adalah metode scalping dengan kombinasi 3 indikator. Pertama Bollinger Band, kedua stochastic, dan ketiga adalah RSI atau Relative Strength Index. Kita bisa lihat di sini time frame tetap, time frame bisa 1 menit, 5 menit ataupun 15 menit. Bollinger Band ini yang kita harus mengganti-ganti ya deviasinya. Dia tetap periodenya 50 ya rekan trader standar, tapi deviasinya itu kita ganti menjadi deviasi 2, deviasi 3, dan deviasi 4. Untuk 2 warna biru, 3 warna merah, 4 warna kuning ya. Jadi yang paling terakhir sekali. Nah, sedangkan RSI ini kita ambil adalah RSI dengan standar 8, lebih kecil ya. Tengah-tengah lah, 14 ya, jadi 778 lah ya. Sedangkan stochastic standar prinsipnya 1433 atau 1533, prinsipnya sama aja rekan trader. Nah, ini adalah cara settingan dari strategi ini. Selanjutnya bagaimanakah cara untuk buy atau sell menggunakan strategi ini rekan trader? Nah, untuk cara buy atau sell dengan menggunakan strategi ini adalah yang paling harus kita lihat adalah buy jika harga sudah secara bersamaan menyentuh level 30 untuk RSI. RSI harus menyentuh level 30 dulu karena dia overbought di bawah, oversold di bawah ya rekan trader. Sedangkan level stochastic itu udah berada di level 20 di bawah juga rekan trader ya. Intinya mereka semuanya harus di bawah. Sedangkan Bollinger Band ini salah satunya dia harus menyentuh salah satu dari lower band. Intinya dia harus menyentuh lower band. Jadi intinya gini. Oversold 30 RSI 20, level 20 stochastic, dan salah satu dari lower band. Itu adalah momen untuk kita melakukan posisi buy. Sedangkan untuk sell kebalikannya ya. Level 70 untuk RSI, dia untuk menyentuh level 70 dengan trader, sedangkan stochastiknya itu udah sampai di level 80. Jadi perpotongan dia udah sampai level 80 rekan trader ya. Kita lihat di situ 80 kan dia siap-siap turun ke bawah. Dan Bollinger Band sudah menyentuh upper band ya.
upper band. Sedangkan take profitnya itu close apabila ada tanda-tanda pembalikan harga. Nah ini dia. Untuk lebih jelasnya, contohnya kita bisa lihat langsung strateginya seperti kayak gini. Saya udah memberikan contoh. Contoh buy di sini rekan trader, lihat bagaimana stochastic level 20 terjadi perpotongan naik ke atas, sedangkan RSI-nya ini dia sudah menyentuh level 30 sorry. Sedangkan di sini kalau rekan trader lihat ya, dia menyentuh salah satu lower band. Menyentuh salah satu lower band. Sama juga rekan trader bisa lihat di sini bagaimana 30 sini tersentuh ya, 80 di sini tersentuh, dan rekan trader lihat dia telah menyentuh salah satu upper band. Jadi prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Intinya 30 20 dan lower band, naik ke atas buy, turun ke bawah 80 stochastic, 70 RSI, dan kita lihat upper band adalah tanda bahwa kita harus melakukan posisi sell. Nah, ini adalah metode scalping dengan menggunakan RSI, Bollinger Band, dan stochastic. Nah, oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah 5 metode scalping yang telah saya jelaskan buat rekan trader. Pada prinsipnya, metode ini adalah metode yang sangat simpel, lebih banyak menggunakan indikator. Indikatornya juga adalah indikator standar, mekanismenya juga mekanisme standar. Tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, ini adalah 5 contoh dari strategi yang coba kita lakukan. Misalnya rekan trader bisa membuat strategi-strategi lain, tapi pada prinsipnya trading secara scalping membutuhkan waktu yang cepat, membutuhkan pemikiran yang cepat, eksekusi yang cepat dan tepat, dan di saat itulah kita bisa memperoleh profit yang konsisten. Demikianlah rekan trader edukasi kita. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.